Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Pimpinan Sidang. Di sini saya tambahi dari laporan ini saudara saya dan jual saya Rizal Sekian. Kronologis kejadiannya itu bermula kehadiran anggota kami yang meminta bantuan kepada kami terkait masalah bangunan rumahnya agar tidak rugi. Anggota kami ini dari partai kami ada 2 orang di lahan tersebut. Mereka mau pindah dari lahan itu, tapi mereka minta kontribusi ganti rumah bangunan rumahnya. Karena mereka di situ sudah menempati lahan 32 tahun, Pak. Lahan itu ditelantarkan yang dikali PT Kim sebagai tanahnya. Ini lahan yang ditelantarkan, Pak. Kalau cerita masalah salah, semua salah, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa dari puluhan tahun yang lalu PT Kim tidak melarang masyarakat membangun rumah di lahan itu? Kenapa tidak dari puluhan tahun yang lalu? Kenapa pemerintahan Kecamatan Medan Deli, khususnya terlatih kecamatan, tidak menjalankan fungsi tugas pengawasannya? Tidak melarang puluhan tahun yang lalu masyarakat membangun rumah tempat tinggal di situ? Salah, pihak kecamatan salah, pihak pemerintahan salah, masyarakat juga salah. Mereka membangun rumah di atas lahan yang bukan lahannya. Ini berbicara manusiawi, Pak. Mereka mau pindah dari situ tapi tidak punya uang, Pak. Sementara PT Kim menyuruh mereka bongkar bangunan dengan secara sukarela. Di mana logikanya? Masyarakat ini membangun rumah itu karena melihat itu lahan ditelantarkan. Mereka membangun rumah itu mengutang-utang. Bahkan sekarang ini mereka pindah tiba sekarang diintimidasi oleh OTK yang kita buka ini disuruh oleh PT Kim. Mereka pindah menumpang-numpang di rumah orang lain sekarang ini karena mereka tak tahan diintimidasi. Saya juga selaku petugas salah satu pekerja mitra di PTP, Pak, untuk pembebasan lahan kosong, khususnya lahan yang dilantarkan oleh PTP HGU. Masyarakat yang membangun rumah di atas di lahan telantarkan ini diganti rugi oleh pihak PTP. Bangunan rumah ini tempat tinggalnya diganti rugi sesuai dengan nilai bangunan rumahnya. Tidak disuruh kita bongkar secara sukarela. Mereka bilang kami tidak punya uang dan kami tidak mengakui sebagai tanah kami. Kami bongkar. Jadi saya minta di sini, Pak, atas nama masyarakat, hati nurani, Pak, bicara, Pak. Kita ini manusia, kalau mau buang sampah, tong sampah kita siapkan tempatnya. Keranjang sampah kita siapkan tempatnya. Ini masyarakat mau disuruh bongkar rumahnya, mau kemana mereka? Secara manusiawi lah kita berbicara. Dan kepada Humas PT Kim Niko, di sini juga saya sampaikan tanggal 11 Juli atas nama kemanusiaan, atas nama HAM, saya meminta warga saya, anggota saya yang 2 orang tempat tinggal sana ganti rugi bangunan rumahnya. Dan itu bangunan tembok pagar itu tidak ada izin PPK-nya. Dan itu tembok bangunan yang pagar permanen tingginya 3 meter, akses jalan keluar masuk masyarakat tidak ada, Pak. Ditutup semua. Dan tangga yang dibuat masyarakat asli swadaya mereka patungkan gotong royong untuk bikin tangga penyeberangan jembatan dirusak oleh orang semua dugaan PT Kim. Tidak manusiawi. Kenapa saya katakan diduga semua oleh PT Kim? Karena ada videonya pada saat pembongkaran itu. Mereka memakai baju security didampingi preman. Tanggal 1 Agustus jam 6.45 maghrib videonya ada. Baju security, Pak, beberapa orang didampingi preman tanggal 1. Dan di tanggal 29 pada saat perusakan rumah warga, preman yang rambut gondrong itu juga turun perusakan di tanggal 29. Dan di tanggal 1, di tanggal 2 jam 1.00 WIB, pengerusakan rumah warga dan pengancaman dengan sajam ini. Anggota saya ini di partai saya diancam kelewang ini dengan anaknya, putrinya satu-satunya. Diancam kelewang lehernya ini, Pak. Dan ada juga satu lagi warga masyarakat di situ yang diancam kelewang juga suami istri agar segera mengosongkan itu lahan. Dan saya rasa, saya kuat dugaan saya, pelaku pengerusakan tanggal 29, pengerusakan rumah, pelaku pengerusakan jembatan penyeberangan warga tanggal 1, dan pelaku tanggal 2 dan 1 orangnya ini juga kejadian ini. Jadi saya rasa tidak sulit untuk menangkap pelakunya ini. Kenapa sampai sekarang ini sudah 2 minggu ini terjadi
kejadian ini. Satu pun pelakunya tidak ada ditangkap. Satu orang tidak ada. Dan saya yakin, kuat dugaan saya ada orang besar antara intelektual di belakang semua kejadian ini. Jadi saya mohon Pak, di sini kepada Dewan Wakil Rakyat kami dan sini ada Pak Polisi. Saya mohon di sini demi kenyamanan warga masyarakat ini. Walaupun mereka sekarang sudah pindah, mereka tidak nyaman. Anak-anaknya trauma Pak. Mereka pindah numpang-numpang di rumah keluarganya. Ada yang cari sewa rumahnya 300.000 per bulan. Di mana cari rumah lagi 300.000 per bulan? Itulah tidak kemampuan mereka. Jadi saya harap di sini, khususnya kepada Pak Polisi yang ada di sini dan Dewan, khusus Pak Polisi, saya berharap demi melindungi masyarakat, hukum harus dijadikan sebagai panglima di negeri ini. Harus. Jangan tumpul ke atas kendor ke bawah. Polisi itu tugasnya untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Jangan hanya masyarakat yang punya uang dilindungi. Ini masyarakat orang-orang susah ini juga perlu dilindungi Pak. 2 minggu lebih kejadiannya, satu pun tidak ada pelakunya tertangkap. Ada apa ini? Jadi saya berharap di sini harus betul-betul polisi sebagai pelindung masyarakat, melindungi masyarakat yang tidak punya uang ataupun punya uang. Karena di mata hukum semua sama. Gak ada yang kebal hukum sekarang ini. Jangan karena uang masyarakat yang banyak dilindungi, masyarakat yang susah dan dilindungi. Kami ini juga bayar pajak Pak. Pajak kami karena bagian dari gaji kalian. Tolong lindungi kami masyarakat yang susah-susah ini. Jadi saya harap kepada Pak Polisi yang terhormat, saya tetap optimis. Berapa Polri ini pasti selesai. Karena saya yakin terlambat pun ini tangkap pelaku-pelakunya karena ada orang besar antara intelektual di belakang semua ini. Saya yakin. Karena pelakunya masih berkeliaran, masyarakat ini juga ada sebut nama kok. Siapa pelakunya? Diancam lagi mereka. Yang memvideokan semua kejadian itu, ini ibu ini langsung nih. Ibu ini memvideokan langsung. Ada dah. Tinggal jemput. Kan tak mungkin kita jadi bebek berenang Pak. Mereka sudah tahu tangkaplah jangan masyarakat. Ada nggak masyarakat melakukan laporan ke polisi? Sudah, kita buat Pak, laporan di Polsek Labuan. Sudah. Sudah saksi-saksi 5 orang sudah diperiksa Pak. Tapi mohon maaf, ini salah juga kepolisian lupa diundang oleh staf kami. Itu kepolisian juga kalau nggak salah dari lalu lintas ya. Ada lagi yang lain? Saya rasa itu aja. Kalau boleh tahu kapan laporan kepolisian itu? Tanggal 2 Agustus. Berapa orang yang melapor? Yang pelapor 1 orang, yang diminta keterangan 9 orang itu. Izin pimpinan. Saksinya 9. Enggak, yang melapor include 9 orang yang rusak rumahnya. Semua melapor? Iya, tapi yang LP atas nama 1 orang. Oh, gimana tadi? Semua korban yang rumahnya dirusak dan pengancaman itu ada sekitar 9 rumah tangga pimpinan. Iya. Cuma di situ dibuat isi dalam LP itu 1 laporan, tapi sudah ikut semua melapor. Betul enggak? Jadi yang dibilang 1 pula yang 8 saksi. Karena atas nama Pak Baca Sore dulu. dan teman